Puji Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama di rumah Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ya kita semua datang dalam ibadah ini tentu tujuannya bukan cuma sekedar kita istilahnya, oh saya mau setar muka sama Tuhan, saya sudah pergi beribadah gitu ya. Tetapi ada satu hal yang penting, kita mau dengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kita mau belajar untuk selalu meresponi apa yang menjadi firman Tuhan. Enak tidak enak ya bagi kita ya, sesuai atau mungkin kita merasa itu kurang sesuai. Tetapi kalau itu firman Tuhan, kiranya kita semua akan menyambutnya. Hari ini kita mau belajar tema firman Tuhan tentang hidup dalam damai sejahtera. Dunia sedang mengalami ketiadaan damai di mana-mana karena ini adalah akhir zaman. Tetapi firman Tuhan akan mengajar setiap kita bahwa Tuhan mau hidup kita ada di dalam damai sejahtera Allah, di mana Tuhan menyediakan damai buat setiap kita. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-14, Efesus 2 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara, Yesus naik ke atas kayu salib di mana kita juga akan mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus. Yesus sudah naik ke atas kayu salib, dikatakan untuk dia ini merobohkan tembok pemisah, tembok perseteruan antara manusia ini dengan Allah dan dengan sesama. Karena apa? Karena dosa yang mendatangkan perseteruan. Dikatakan di sini, Yesus adalah damai sejahtera kita. Dia sudah merobohkan tembok pemisah. Dikatakan tembok perseteruan itu. Dan dia sudah memperdamaikan. Kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan diri kita sendiri. Kita diperdamaikan dengan sesama kita. Yesus sudah melakukannya di atas kayu salib lewat pengorbanannya. Saudara, Yesus juga akan meninggalkan para murid ketika itu. Dia akan meninggalkan orang-orang yang percaya dan Yesus memberikan warisan yang namanya damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa. Aku akan pergi ke surga. Tetapi Tuhan berkata, aku meninggalkan, memberikan warisan kepadamu, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera yang aku berikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Tapi damai sejahtera itu melampaui segala akal pikiran yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Dikatakan jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Dunia ini penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, tantangan. Tapi satu hal, ujian boleh datang, masalah boleh datang. Tapi damai sejahtera tidak boleh hilang dari hidup kita. Amin. Apapun yang terjadi, ketika ada damai sejahtera di hati kita akan tetap tenang menghadapi segala sesuatunya. Saudara, ada banyak orang, saudaraku, mereka tidak memiliki damai sejahtera. Ada orang gak bisa tidur, ada orang mereka ini mereka ini mengalami kehidupan yang begitu hampa, begitu sepi. Mereka merasakan pahit. Mereka merasakan begitu sakit dalam kehidupannya. Saudara, ada orang banyak mengalami hal yang namanya putus asa. Karena apa? Karena ketiadaan damai di dalam hatinya. Saudara, damai sejahtera tidak bisa dibeli. Damai sejahtera tidak bisa diupayakan hanya dengan kekuatan manusia. Tapi ini dianugerahkan buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Saudara, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Saya tadi pagi juga katakan seorang ibu, ya dia ini divonis dia sakit kanker stadium akhir dan tinggal tunggu waktu untuk dia pulang, saudaraku. Tapi ketika keluarganya meminta seorang hamba Tuhan untuk melayani orang ini, lalu didoakan, saudara, ternyata ibu ini dia mengalami kepahitan, saudaraku, dengan suaminya.
berpuluh-puluh tahun terjadi dalam kehidupannya. Sampai dia mengalami sakit penyakit kanker. Tuhan katakan dia mengalami kepahitan, harus mereka ini diselesaikan. Lalu ketika didoakan saudaraku, mereka lepaskan pengampunan, saudaraku dipulihkan. Apa yang terjadi? Dia gak jadi mati saudaraku, sakit kankernya menjadi sembuh. Dan kita juga melihat saudaraku, memang tidak semua sakit penyakit kanker itu karena kepahitan saudaraku. Tetapi ada penyakit-penyakit yang dikarenakan saudaraku kehilangan damai sejahtera. Mengalami di mana ketiadaan damai ini membuat mereka ini tidak bisa melepaskan pengampunan. Tetap tinggal dalam kepahitan, tetap tinggal dalam kebencian. Seorang wanita yang bongkok dikatakan 18 tahun dia menderita sakit bongkok. Ketika dia datang di bait Allah di sinagog, lalu Tuhan berkata kepada perempuan yang sakit bongkok yang sudah 18 tahun itu, mengusir setan yang sedang menguasai wanita ini. Di mana wanita ini pernah mengalami yang namanya terluka sampai dia mengalami pahit hati dalam hidupnya ini. 18 tahun peristiwa terjadi, dia mengalami trauma yang begitu kuat. Peristiwa yang sudah bertahun-tahun menyakiti, melukai hatinya, terus berkecamuk dan menyiksa kehidupannya sehingga wanita ini enggak mengalami yang namanya damai sejahtera. Hari itu ketika Yesus jumpa dengan wanita ini, dia mengusir roh jahat itu. Dan apa yang terjadi ketika roh jahat itu diusir? Maka wanita ini dia menjadi tegak kembali, dia menjadi sembuh. Saudaraku dikasih Tuhan, ada hal sakit penyakit, ada masalah-masalah yang besar saudaraku, yang itu dikarenakan oleh karena apa? Oleh karena yang seharusnya kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Ya, jangan sampai simpan kemarahan, kepahitan, kekecewaan dalam kehidupan ini. Kita harus merebut damai sejahtera, ini warisan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Gak boleh ada musuh manapun, gak boleh ada orang jahat manapun yang boleh merebut damai sejahtera kita. Orang bisa melakukan yang tidak baik terhadap kita, tapi jangan sampai kehilangan damai sejahtera di dalam hati kita. Saudaraku, damai sejahtera ini merupakan esensi daripada kerajaan Allah. Karena dikatakan kerajaan Allah itu dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, damai sejahtera ini pun merupakan sebuah tanda. Apakah kita ini mengambil keputusan ini benar sesuai dengan kehendak Allah atau bukan? Ya, kalau kita mengambil keputusan itu sesuai dengan kehendak Allah, maka ada damai sejahtera di dalam hati kita. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam setiap kita mengambil keputusan, mungkin keputusan-keputusan dalam bisnis, keputusan-keputusan apapun yang akan kita lakukan, saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Milikilah tanda, adakah itu damai sejahtera di dalam hati kita, itulah keputusan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita ya yang memiliki sebuah cita-cita. Kalau hidup ini saudaraku mengalami perselisihan, mengalami permusuhan, saudara mengalami perseteruan dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang-orang yang pernah kita kasihi, mungkin dengan pasangan kita sampai orang bercerai. Saudaraku mungkin dengan keluarga sendiri antara anak dengan orang tua dan sebaliknya. Mungkin dengan teman, dengan sahabat, saudaraku. Tidak ada seorang pun yang memiliki cita-cita bahwa kita akan memiliki perselisihan dengan orang-orang yang seperti ini, saudaraku. Kita rindukan setiap kita mau hidup baik dengan semua orang. Itu adalah kerinduan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Setiap kita memiliki keinginan, harapan, ya kita ini hidup, saudaraku, di dalam kerukunan satu dengan yang lain supaya ada damai sejahtera. Namun saudaraku seringkali tidak bisa dihindari perselisihan.
perseteruan itu bisa saja terjadi. Namun saudaraku, bukan artinya kalau masalah itu datang, perselisihan perseteruan datang, itu sudah vonis akhir dari hidup kita. Tetapi segala sesuatu itu bisa diperbaiki, bisa kembali dipulihkan. Karena Allah itu menyediakan damai sejahtera buat setiap kita. Yesus dikatakan sudah merobohkan tembok-tembok pemisah, tembok perseteruan untuk saudara dan saya. Ada sebuah permusuhan antara keluarga daripada Ishak. Ishak ini adalah anak Abraham, saudaraku. Mereka memiliki janji yang besar dari Tuhan, bahwa mereka ini akan menjadi satu bangsa yang besar, yang diberkati dan menjadi berkat. Saudaraku, namun tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga ini mengalami sebuah bencana di mana terjadi perseteruan kedua anak kembar daripada Ishak dan Ribka ini. Yang satu Iska ini dia sayang kepada Esau, yang ibunya Ribka ini dia lebih sayang kepada Yakub. Saudaraku, hati-hati kalau orang tua memilih anak lebih sayang yang satu daripada yang lain. Saudaraku, ini juga akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik di kemudian hari. Satu hari saudaraku, Ishak ini dia sudah tua, dia tahu dia tidak lama lagi dia akan hidup. Dia ingin melepaskan berkat untuk anak yang dia cintai, yaitu Esau. Dia panggil Esau. Lalu ketika dia berkata kepada Esau, ibunya Ribka ini nguping. Ya, Ishak berkata begini, Esau, pergilah kamu berburu ke padang, tangkaplah rusa, lalu kamu masak masakan itu seperti yang aku suka, yang biasa kamu masak itu. Setelah itu aku akan melepaskan berkat untukmu, karena hari-hariku tidak lama lagi. Saudara, lalu Esau pergi ke padang, dia berburu. Tapi karena Ribka ibunya ini, dia ini nguping, dia tahu apa yang akan dilakukan. Lalu dia panggil anaknya, dia gak mau kalah. Dia punya anak kesayangan yaitu Yakub. Yakub, sini. Aku tadi sudah dengar apa yang akan dikatakan oleh ayahmu dan apa yang akan dilakukan. Sebab itu ayo sekarang potong anak kambing. Masak masakan, aku akan masakkan masakan apa yang disukai oleh ayahmu. Aku tahu itu. Lalu nanti bawa kepada ayahmu, kamu pakai bajunya Esau, karena Esau itu badannya berbulu, sedangkan Yakub itu badannya itu mulus, ya, dia licin badannya. Saudaraku, dua anak kembar beda kulit, beda karakter, beda sifat, beda kebiasaan. Saudara dikasih Tuhan, lalu saudaraku dilakukanlah ini. Lalu Yakub ini dia pakai bajunya Esau, dia bawa makanan itu yang sudah dimasak oleh ibunya. Lalu Ishak bertanya, karena dia sudah matanya sudah kabur, dia nggak bisa lihat, nggak bisa bedakan ini Esau atau ini Yakub. Dia hanya bisa lihat badannya berbulu dan baunya bau padang, katanya begitu. Lalu saudaraku dikatakan, kamu siapa? Aku Esau anakmu. Yakub menipu. Aku sudah pergi berburu, cepat amat kamu datang. Iya, karena Tuhan menyertai, aku beruntung. Jadi aku cepat pulang dan aku memasak, dan inilah masakan yang ayah minta. Sekarang berkatilah aku. Setelah Ishak makan makanan itu, lalu dia mulai mengeluarkan seluruh kekuatan urapannya itu untuk melepaskan berkat untuk anaknya ini. Dia pikir Yakub ini adalah benar-benar Esau. Dia lepaskan semua berkat-berkat itu untuk Yakub ini yang dikira itu adalah Esau. Lalu setelah itu Esau datang, dia masak, dia bawa masakan itu kepada ayahnya. Dia berkata, ayah, inilah masakan yang ayah mau, aku sudah memasaknya. Kamu siapa? Aku Esau anakmu. Lah tadi yang datang siapa? Pasti dia adalah Yakub, dia sedang menipu. Saudara dikasih Tuhan, ayahnya berkata, sekarang berkat apa yang aku berikan? Karena berkat sudah aku berikan semua kepada adikmu Yakub. Karena dia mengatakan bahwa dia adalah engkau Esau. Lalu apa yang terjadi? Esau menaruh dendam kepada Yakub. Dalam Kejadian 27 ayat yang ke-41. Esau menaruh dendam kepada Yakub
karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Saudaraku, peristiwa ini saudaraku, perselisihan yang terjadi di antara mereka mengakibatkan apa akhirnya? Yakub ini dia pergi jauh ke padang Aran, saudaraku, di rumah Laban, keluarga daripada Ribka di sana. Berpuluh-puluh tahun mereka harus berpisah, saudaraku, berpisah dengan saudara, berpisah dari keluarga. Mereka tidak bertegur sapa puluhan tahun lamanya, saudaraku. Orang tua seperti kehilangan anak, anak pun seperti kehilangan orang tua, kehilangan saudara orang yang dicintai sampai puluhan tahun. Maka dikatakan Yakub ada di rumah Laban, dia bekerja di sana, dia mendapatkan istri, anak-anak Laban, Lea, Rahel, dia memiliki anak-anak di sana. Bahkan saudaraku di sana dia diberkati, Yakub ini diberkati, dia punya banyak ternak di sana. Dan dia juga mengambil, diberikan istri, ya itu budaknya Lea, budaknya Rahel, juga diambil istri saudaraku dan melahirkan anak-anak bagi Yakub. Saudaraku dikasih Tuhan, namun satu malam Yakub bermimpi Tuhan itu menjumpai dia dan Allah berkata kepada Yakub, Yakub, sekaranglah waktunya kamu harus keluar dari rumah Laban ini. Pergilah kembali kamu ke tanah Kanaan, tanah yang aku janjikan kepadamu. Satu hal yang tidak mudah, saudaraku. Karena apa? Kalau dia pergi ke Kanaan, dia akan melewati yang namanya pegunungan Seir, di mana disitulah Esau tinggal di sana. Saudaraku, apa yang terjadi saudaraku? Yakub memiliki sebuah keputusan, aku harus mengadakan sebuah rekonsiliasi. Aku harus berdamai dengan kakakku. Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka ini saudaraku, ada satu peristiwa yang memang tidak mudah. Karena Yakub ini akan membawa satu rombongan yang besar. Dia ada istri-istri, anak-anak, ada budak-budak, laki-laki, perempuan. Ada orang-orang rombongan besar yang beserta dengan dia. Dengan lembu ternak yang begitu banyak karena dia diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar melihat bagaimana terjadinya rekonsiliasi mereka, keluarga, anak kembar yang akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Dikatakan dalam hal yang pertama ini saudaraku, kita belajar Yakub itu mengirim sebuah utusan dan dia ini merendahkan diri kepada kakaknya. Ya, Kejadian 32 ayat 3 sampai 5. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir di daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Untuk terjadi sebuah rekonsiliasi harus ada sebuah inisiatif, harus ada sebuah keinginan dan sebuah tindakan. Tindakan yang pertama yang dilakukan Yakub, dia mengirim utusan dan dia merendahkan dirinya. Saudaraku, dia mengirim orang-orang berjalan di depan lebih dulu. Beserta dengan persembahan membawa ternak-ternak itu lebih dulu berjalan di depan. Dan agak jarak jauh dia berjalan di belakangnya. Setelah itu istri dan anak-anaknya ada di belakangnya. Saudara dikasih Tuhan, dia mengatakan kepada utusan yang di depan, kalau engkau nanti jumpa tuanku Esau. Dia menyebut Esau itu tuan. Dia menyebut dirinya hambanya Esau. Dia berkata, katakan ya bahwa dikatakan di sini bahwa kalau ditanya ini adalah milik daripada tuanku, daripada Yakub, ya. Dia berkata di sini menyebut saudaraku bahwa Yakub ini mengatakan
engkau itu, Esau itu adalah tuanku. Di depan budak-budak, di depan hamba-hambanya, dia merendahkan diri sebagai hamba daripada Esau. Gak peduli dia ini seorang bos besar, karena dia sukses, dia diberkati. Tapi untuk terjadinya sebuah rekonsiliasi diperlukan yang namanya rendah hati. Tidak perlu saudaraku kita seringkali kita rindu terjadinya pemulihan, kita rindu terjadinya rekonsiliasi. Namun seringkali kita berkata, ya saya mau berdamai, tapi saudaraku, ya saya mau sih berdamai, tapi kan sebetulnya dia itu yang salah. Saya punya alasan untuk melakukan ini dan itu. Esau pun punya alasan, dia nggak akan mengatakan begini, ya sebetulnya saya pengen berdamai dengan kakak saya. Sebetulnya nggak salah saya 100% kalau saya tipu dia. Karena dia sudah minta bubur sup kacang merah, dia sudah tukar hak kesulungannya kepadaku. Dia tidak ambil alasan apapun juga, dia nggak cari-cari alasan apapun juga. Tapi satu hal yang dia katakan, aku harus berdamai, aku harus mengambil hati kakakku, aku harus merendahkan diri di hadapan kakakku. Aku harus mengatakan diriku ini hambanya. Saudaraku dikasih Tuhan, utusan yang mendahulunya ini, saudaraku ditugaskan untuk supaya apa? Melunakkan hati daripada kakaknya Esau. Apakah dia mencari tanda, apakah dia maju terus ataukah dia harus berhenti? Tujuannya ini. Saudara dikasih Tuhan, mari kita semua juga belajar dari peristiwa ini. Seringkali kita ini masih membawa gengsi, harga diri, kebenaran diri kita sendiri. Tapi untuk terjadinya sebuah rekonsiliasi itu kita harus menanggalkan segala kebenaran diri sendiri. Gak peduli siapa yang salah atau siapa yang benar. Tetapi tujuan kita satu, saya mau berdamai. Saudara, dalam Kejadian 33 ayat yang ketiga dikatakan di sini. Dan ia sendiri yaitu Yakub berjalan di depan mereka yaitu keluarganya. Dan sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya. Saudara dikasih Tuhan untuk mengambil hati, saudaraku dia merendahkan diri. Dikatakan dari jauh dia lihat kakaknya Esau. Apa yang dia lakukan, dia berjalan sedikit, dia sujud nyembah sampai ke tanah. Berdiri lagi berjalan sedikit, sujud lagi dia sampai ke tanah, dikatakan sampai 7 kali. Dia enggak peduli saudaraku, saudaraku apapun saudaraku, mungkin yang budak-budak katakan, saudaraku apa yang orang lain katakan, saudaraku dia enggak peduli. Tapi dia memiliki sebuah tujuan, fokus harus berdamai. Perdamaian ini harus terjadi, saya harus ambil hati kakak saya. Saya harus merendahkan diri di hadapan kakak saya. Hal yang kedua yang kita mau belajar untuk terjadinya rekonsiliasi, kita berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Yakub. Yakub tahu dendam itu begitu sangat ada di dalam hati kakaknya. Kakaknya sudah berniat untuk membunuhnya. Dan dia tahu dengan usaha, dengan upaya sendiri belum cukup. Dia perlu Tuhan, dia perlu intervensi daripada Allah sendiri untuk menolongnya, untuk menghancurkan segala kebencian, dendam yang ada di dalam hati kakaknya Esau. Sebab itu dia berdoa, dia bergumul, dia bersungguh-sungguh, dia datang kepada Tuhan. Kejadian 32 ayat 11. Dia berdoa demikian. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dan anak-anaknya. Saudara dikasih Tuhan. Dan dikatakan Yakub ini dia berdoa, dia bergumul dengan sungguh-sungguh. Di sungai Yabok di situ dikatakan dia bergumul sampai fajar menyingsing. Dia berdoa, dia minta belas kasihan, dia minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kalau enggak engkau yang ambil bagian, kalau engkau enggak yang tolong Tuhan, mustahil ini perselisihan ini bisa diselesaikan. Saudaraku dikasih Tuhan, dia berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku, upaya usaha kita memang itu harus kita lakukan. Harus ada usaha yang sungguh-sungguh, tapi jangan lupa kita harus andalkan Tuhan. Kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan menolong terjadinya pemulihan kembali. Itu adalah pertolongan Tuhan.
Dan saudara, apa yang terjadi? Yakub berdoa dan Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan. Karena apa? Doanya itu benar. Doanya itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Doanya itu punya maksud yang mulia. Supaya mereka berdamai kembali. Saudaraku, doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Dia berdoa supaya Tuhan menghancurkan rasa dendam yang ada di hati saudaranya. Dia berdoa supaya dia bisa berdamai kembali dengan kakaknya. Tuhan itu mendengarkan doa kita saudaraku. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Supaya apa? Tembok perseteruan yang sudah dihancurkan itu. Jangan sampai iblis buat kembali, bangun kembali. Tapi kita harus menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan. Roma 12 ayat 18. Dikatakan demikian, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku, Tuhan ingin berkata begini, sebisa-bisanya, usahakan apapun juga, bagaimanapun caranya, untuk supaya terjadinya perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya jikalau itu bergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hari ini saudaraku, kita mau belajar. Jangan sampai kalau ada perselisihan, kita menjadi kompor. Kalau ada perselisihan, kita menggosipkan. Kalau ada sebuah perselisihan kita mengatakan ya sudah enggak apa-apa, enggak masalah. Dia kecewa sama saya itu bukan urusan saya. Saya damai-damai sejahtera saja. Kalau dia enggak bisa tidur, kalau dia bermasalah itu urusan dia bukan urusan saya. Firman Tuhan jelas mengatakan sedapat-dapatnya jikalau itu bergantung kepadamu. Yakub tahu dia punya sebuah usaha sedapat-dapatnya saya lakukan apa saja untuk terjadinya sebuah perdamaian. Saudara dikasih Tuhan, jangan biarkan kehidupan rumah tangga. Suami istri mengatakan, ya sudah memang dia wataknya udah kayak gitu. Ya, suami saya keras kepala, suami saya itu gak bisa dikasih tahu. Dia itu wataknya seperti itu, jadi percuma. Sehingga memilih, ya udahlah diam saja, terserah dia jalan sendiri, saya jalan sendiri. Tidur di kamar sana, saya tidur di kamar sini. Kita hidup sendiri-sendiri tapi masih satu atap karena Tuhan bilang gak boleh cerai. Tapi apa artinya saudaraku, kita masih satu atap tapi sebetulnya hati kita bercerai saudaraku. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mengusahakan, mari kita mengupayakan. Jangan pernah ada sebuah vonis, dia gak bisa berubah. Saudara bukankah kita ini saudaraku, kita pun ini orang yang jelek, kita pun orang yang jahat, kita pun orang yang pernah jatuh saudaraku. Tapi Tuhan gak pernah vonis kita, kamu ini percuma, kamu ini gak pernah bisa berubah. Esther kamu ini percuma, kamu gak bisa berubah. Tuhan gak pernah katakan begitu, tapi Tuhan dengan sabar mengasihi dan dia berkata ayo berubah. Ayo berubah, jangan keraskan hati, ayo berubah. Tuhan itu memberikan kepada setiap kita kesabaran, semangat terus menerus saudaraku. Dia panjang sabar, berlimpah kasih setia. Demikian juga yang Tuhan mau, Tuhan akan ambil bagian, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan intervensi dalam segala sesuatunya. Saudaraku, jikalau kita ini mau saudaraku belajar bertindak dan kita mau mengandalkan Tuhan. Tuhan akan menolong setiap kita. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar saudaraku bersama-sama. Hari ini biarlah kita mau mencoba lagi dan mencoba lagi hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Hal yang ketiga yang kita mau belajar, apa yang dilakukan yaitu memberkati musuh. Selain daripada Yakub ini minta belas kasihan Tuhan, Yakub ini perlu minta belas kasihan dari kakaknya Esau ini. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan persembahan, dia memberikan sebuah pemberian-pemberian yang berharga. Dikatakan Kejadian 32 ayat yang ke-17 dan ayat 18. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila engkau
apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemana engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Saudaraku dikasih Tuhan, untuk melihat ketulusan, kesungguhan hati, kemurnian Yakub ini, dia memberikan persembahan. Hartanya, ternaknya, dia beri enggak tanggung-tanggung, dia beri sangat banyak, dipersembahkan untuk Esau. Saudaraku dikasih Tuhan, untuk terjadinya sebuah rekonsiliasi, perdamaian, memang selalu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu bukanlah yang murahan. Dia memberi yang terbaik, yang berharga. Harta, ternak yang sangat banyak diberikan, dipersembahkan. Untuk apa? Minta belas kasihan daripada Esau. Untuk melunakkan hati daripada Esau. Bahwa niat hati adiknya Yakub ini ternyata sungguh-sungguh dia tulus, dia murni. Dia ingin terjadinya sebuah perdamaian di antara mereka. Firman Tuhan berkata, berkatilah musuhmu. Jangan balas yang jahat itu dengan yang jahat. Bahkan dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Saudara, firman Tuhan berkata, penghakiman itu adalah hak Tuhan. Kita enggak boleh menghakimi sesama kita, orang yang berbuat salah kepada kita. Kita tidak boleh berlaku yang jahat kepada orang yang menyakiti, yang mengecewakan hati kita. Bahkan Tuhan berkata, berkati musuhmu. Bahkan kalau seterumu lapar, haus, beri dia makan, beri dia minum. Kalau dia butuh tumpangan, berikan dia tumpangan. Kalau dia telanjang, kasih dia pakaian. Tolong dia. Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Tuhan itu mengajar kita sebagai anak-anaknya. Supaya jangan terjadi perselisihan, perseteruan itu. Karena yang Tuhan kehendaki adanya sebuah perdamaian seorang dengan yang lain. Tuhan berkata, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Saudaraku, saya sering mengatakan istri banyak terkadang kecewa dengan suaminya karena dia dikecewakan, dia dilukai, ya, dia merasa dikhianati, dia merasa diperlakukan tidak baik. Maka akhirnya istri itu memberontak, dia kecewa, dia marah, dia berontak, tidak bisa menghormati suaminya. Dia berlaku bersifat yang tidak baik, ya, melawan suaminya. Saudaraku, karena apa? Dia menyimpan marah, kekecewaan. Tapi firman Tuhan mengajarkan, kalau engkau lakukan itu seperti untuk Tuhan. Kalau kau mau terjadinya sebuah perubahan, supaya rumah tanggamu ada damai sejahtera, ada kerajaan Allah di sana. Jangan izinkan iblis yang intervensi di sana. Kalau dikatakan ketiadaan damai sejahtera di dalam rumah, maka rumah itu terasa seperti neraka. Saudaraku, bahkan pembantu saja kalau ditanya begini, kamu di sini kerasan. Kenapa kamu kerasan? Ya, saya merasa cocok dengan teman-teman, saya merasa damai di sini. Saudaraku, disuruh kerja keras tidak masalah, yang penting itu ada damai sejahtera. Mungkin di dalam satu rumah tangga demikian, bukan karena harta, bukan karena kekayaan. Bahkan orang mengatakan begini, memang kami kaya, memang kami berlimpah-limpah, kami bisa beli apa saja, rumah kami bagus, ranjang yang mahal, punya mobil-mobil yang mewah. Tapi apa artinya semuanya ini? Kami enggak punya damai sejahtera. Tapi orang yang hidupnya sederhana, di dalam sebuah rumah yang sederhana, makanan mereka sederhana, tapi mereka penuh dengan damai sejahtera. Bukankah itu indah, Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu mari kita mau belajar, saudaraku, berbuat baik, lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau istri, engkau disuruh tunduk dan menghormati dan melayani suami yang tidak mengasihimu, yang pernah mengecewakanmu, memang itu sulit.
Tapi firman Tuhan berkata, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Kita mau memberkati musuh karena kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Kita mau, saudaraku, berbuat baik kepada orang yang mensolimi kita karena kita lakukan itu seperti untuk Tuhan yang sudah berbuat baik kepada kita. Saudaraku, oleh sebab itu mari kita bersama-sama lakukan semuanya ini seperti untuk Tuhan. Hal yang keempat yang kita belajar. Yang pertama, saudaraku, memang kita harus punya inisiatif. Yakub mengirim utusan dan merendahkan diri terhadap kakaknya. Yang kedua, Yakub berdoa, dia mengandalkan Tuhan. Dia sungguh-sungguh bergumul, Tuhan tolong. Kalau bukan Tuhan yang tolong kami enggak bisa. Yang ketiga, dia memberkati musuh. Dia enggak hitung-hitungan. Ada orang mungkin kepengen rekonsiliasi tapi enggak mau rugi. Saudaraku, itu enggak mungkin terjadi. Setiap rekonsiliasi ada harga yang dibayar. Kita harus mau rugi, saudaraku. Tapi untuk kita ini berkenan kepada Tuhan. Dan yang keempat, saudaraku, membuang masa lalu yang menyakitkan dan menyatakan kasih. Dalam Kejadian 33 ayat yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, yaitu Yakub. Didekapnya Yakub, dipeluknya leher Yakub, dan diciuminya Yakub. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudaraku, saya selalu membaca ayat ini tuh saya selalu nangis, saudaraku. Saya seperti ada di dalam bersama-sama dengan rombongan ini. Saya seperti merasakan ada di antara mereka. Bahwa kalau kita ini melihat, kita mau membuang masa lalu. Kita mau, saudaraku, menyatakan kasih satu dengan yang lain. Betapa indahnya perdamaian itu. Tuhan menghendaki adanya sebuah perdamaian. Kita adalah anak-anaknya. Orang tua juga ingin melihat anak-anaknya hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Mari kita mau usahakan, upayakan. Memang peristiwa yang lalu yang menyakitkan tidak mudah untuk dilupakan. Bahkan seringkali iblis itu mencoba memutar seperti kaset yang terus diputar-putar di pikiran kita. Peristiwanya sudah yang lalu lama sekali, bertahun atau puluhan tahun sekalipun. Atau mungkin terjadi sudah beberapa waktu lalu. Tapi saudaraku, kejadiannya itu seperti masih hari ini. Rasa sakitnya, rasa kecewanya, itu masih ada. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berkata buang itu. Ayo kita buang, jangan pelihara rasa sakit ini. Jangan biarkan rasa sakit ini, jangan dimanjakan rasa sakit ini. Kita harus paksa ini harus keluar dari hidup kita. Kita harus angkat, kita harus cabut, kita usahakan, upayakan. Cabut ini masa lalu kita yang buruk. Masa lalu yang mengecewakan, peristiwa yang buruk kita harus buang. Kita harus lupakan, hapus dari pikiran kita. Kita pikirkan apa yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Tidak semua orang kita mengatakan, orang kalau sudah jelek, dia enggak 100% jelek. Sejelek-jeleknya orang, ada baiknya. Sebaik-baiknya orang, ada jeleknya. Tuhan berkata, pikirkan apa yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Buang semua yang buruk, buang semua yang jelek, tapi pikirkan apa yang baik. Saudaraku, dikatakan ketika Esau membuang masa lalu yang menyakitkan, peristiwa perselisihan itu terjadi. Dia membuangnya. Lalu apa yang terjadi? Dia melihat adiknya, dia memeluk adiknya, dia merangkul adiknya, dia menciumi adiknya. Dan mereka bertangis-tangisan. Betapa
indahnya perdamaian melegakan hati semua orang, keluarga yang mengikuti, dari pihak keluarga Yakub, dari semua orang-orang yang menyertai Esau 400 orang pasukan. Saudaraku, dari semua budak-budak yang ada, semua rombongan besar melihat peristiwa ini semuanya menangis. Rasa lega, duh indahnya kalau terjadinya sebuah perdamaian. Saudaraku dikasih Tuhan, dan tentu Tuhan di surga dia akan bertepuk tangan melihat adanya sebuah perdamaian. Mari Bapak Ibu Saudaraku, buatlah perdamaian di dalam keluarga sendiri. Bersama dengan orang-orang yang pernah mengecewakan hati kita. Rindukan sebuah perdamaian. Mulailah sebuah perdamaian. Karena firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya jikalau itu bergantung kepadamu. Usahakan, upayakan itu. Jangan tunggu orang lain. Tapi jadilah orang yang pertama memiliki sebuah inisiatif untuk terjadinya sebuah perdamaian. Saudaraku, peristiwa demi peristiwa bisa terjadi dalam hidup kita. Kita nggak bisa menghindari, saudaraku, supaya kita menjaga hati kita sampai seperti apa supaya tidak terluka. Itu tidak akan terjadi dan itu mustahil terjadi. Setiap kita, pendeta ataupun nabi sekalipun bisa mengalami terluka, bisa mengalami yang namanya kecewa, bisa marah. Saudaraku dikasih Tuhan, tetapi satu hal, jangan biarkan kemarahan, jangan biarkan saudaraku iblis mencuri damai sejahtera kita. Kita harus memenangkan kembali. Amsal 16 ayat 7 dikatakan demikian. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jikalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, siapakah orang yang berkenan di mata Tuhan? Siapa Bapak Ibu Saudaraku? Orang yang berkenan di mata Tuhan adalah orang yang mengusahakan, mengupayakan perdamaian. Dikatakan, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Yakub, dia merindukan, dia mengusahakan adanya perdamaian. Itu adalah berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Dia didamaikan dengan musuhnya. Mazmur 133 ayat yang pertama. Nyanyian syarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, mari kita warnai hidup kita ini dengan yang namanya perdamaian satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan ketika ada hidup rukun bersama, urapan itu turun, berkat itu diperintahkan datang kepada kita. Dan ayat yang terakhir, Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bersama ambil setiap keputusan dalam hidup kita ini. Mungkin kita melihat, mulai introspeksi diri, adakah di dalam hati kita ini masih ada yang namanya sebuah perselisihan. Mari kita mau selesaikan, kita bawa di dalam doa. Kita menjadi orang yang akan memulai terjadinya sebuah perdamaian. Atau mungkin kita melihat di keluarga kita mungkin melihat anak-anak kita yang kurang berdamai. Sebagai orang tua, mari kita berdoa. Mari kita mulai, saudaraku, menjadi orang yang memiliki sebuah inisiatif sebagai utusan-utusan yang mendahuluinya supaya terjadi sebuah perdamaian. Mungkin kita melihat orang di sekitar kita. Mari kita lakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan supaya perdamaian itu terjadi di antara kita. Jadilah damai sejahtera yang di surga itu turun ke bumi ini. Ada di dalam setiap hati saudara dan saya.
dan biarlah kita ini boleh menjadi pembawa damai. Iya, karena dikatakan kamu akan disebut anak-anak Allah.